Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Mei 2024, hari Kamis. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi kemarin kan sudah saya bilang di live terakhir di hari Selasa ya bahwa hari Rabu saya mohon maaf dulu tidak bisa ngisi analisa dan juga live karena saya ada acara. Dan di grup juga kemarin di sini ada saya infokan kalau kemarin hari Rabu nggak sempat ada analisa ataupun live, tetapi untuk pergerakannya sebenarnya analisa terakhir di hari Selasa itu bisa kalian jadikan patokan untuk ambil posisi sebenarnya. Bahkan terakhir pada saat saya live itu kan sudah saya bilang bahwa ini terakhir saya live ya, ini saya breakdown dulu yang terakhir pada saat saya live. Ini kan kemarin pada saat harga itu menyentuh area demand di sini di sekitaran 2340 ya, pokoknya sekitaran area demand di sini. Saya kan ada mau rencana ambil posisi buy. Dan selama live itu saya tidak ada lihat konfirmasi yang bagus sebenarnya untuk bisa nge-buy, dan memang sih kenyataannya harganya naik. Dan kemarin juga sudah saya katakan pada saat saya live hari Selasa terakhir, kalau harga itu memang bisa, ini kan pertama dia sudah nge-break trendline ya. Ini trendline sudah di-break, memang dia kena demand dan kemudian naik. Nah, kemarin di terakhir pada saat saya live sudah saya bilang kalau harga ini break trendline, kena demand dan kembali naik dan dia kena supply di H4 ya, berarti sekarang adalah siapa yang menang? Jelas pemenangnya adalah supply H4. Ini supply H4, ini demand H1. Jadi kalau dilihat demand yang sekecil ini bertarung dengan supply yang sebesar ini. Makanya saya bilang kemarin pada saat saya mau selesai live, ketika harga memang beneran naik dan ketabrak supply H4, itu bisa menjadi konfirmasi ataupun bisa menjadi konsiderasi ataupun pertimbangan kalian nanti bisa nge-short di sekitaran area supply di H4 di sini. Bahkan kemarin pada saat saya sibuk acara, saya sering cek juga Discord-nya di sini. Ada yang sudah ambil posisi sell kemarin ya, bahkan saya sendiri pun ada ambil posisi sell di sekitaran 2358, TP pun nggak banyak sampai 2355 aja karena saya sibuk ada acara kemarin ya. Ini kalau dilihat di grup kemarin ada yang ambil sell posisi di sekitaran 2360 ya, pokoknya kemarin yang di grup sudah lumayan bisa membaca market sesuai apa yang sudah saya berikan di analisa ya. Bahkan di grup kemarin saling diskusi, kalau dilihat kan terakhir itu saya udah bilang kalau memang harga ini drop ya, dropnya yang pertama itu maksimal sampai ke 2341. Kenapa saya bilang kemarin maksimal sampai ke 2341? Karena kalau dilihat ini kan low terakhirnya sebelum harga itu naik ke supply ya kan, naik sampai ke supply kemudian turun, jadi max-nya adalah sampai 2341 dan benar aja harga turun sampai 2341 kemudian mantul. Dan sekalipun harganya itu bergerak turun, itu juga sudah saya kasih tahu pada saat saya live, kalau sekalipun harga itu turun, kemungkinan turunnya cuma sampai 2335 doang ya. Tuh 2335, harga kena 2335, kemudian apa yang terjadi, harga kemudian mantul naik sampai ke 2346. Kemarin di grup juga ada yang banyak nanya, ini mantul sampai kemana? Ya udah saya bilang sampai 2347 ya, karena terakhir 2347 itu adalah resisten terakhir ya. Di sini 2347 menjadi resisten terakhir. Kalau harga bisa ngelewatin 2347 ya, itu kemungkinan harga akan bisa lanjut naik mengejar area supply lagi di 2356 sampai atas itu. Dan kenyataannya harga itu tidak berhasil melewati 2347. Ya udah, harga sekarang bergerak turun ya. Jadi itu alasannya sedikit untuk breakdown sebenarnya kalau kalian bisa ambil posisi sell kemarin sebenarnya. Untuk berita, jadi hari kemarin itu kita lihat Richmond Manufacturing Index itu keluarnya 0 ya, sudah keluar dari angka minus. Kemudian Consumer Confidence terakhir itu keluar di angka 102. Oh, bagus sekali keluarnya ya. Untuk hari ini seperti biasa hari Kamis kita akan ada berita dari unemployment claim. Kemudian ada preliminary dari segi GDP quarter of quarter yang ada di Amerika. Untuk nanti malam secara GDP diperkirakan akan drop sedikit dari 1,6 ke 1,2%.
Sedangkan dari segi unemployment claim juga akan ada kenaikan dari 215.000 ke 218.000. Jadi kalau dilihat apakah ini akan bisa berdampak buruk bagi USD, bisa aja kalau memang nanti malam ini yang terutama dari data GDP. Kalau dari data GDP ini keluarnya adalah memang lebih buruk ya, bukan lebih buruk, pokoknya di bawah 1,2, mungkin keluarnya 1%, atau mungkin keluarnya 0, ya itu beda cerita ya. Tapi kalau secara historinya sih ya, kalau dia pernah menyentuh 1%, secara historinya dia itu naik lagi ke sekitaran 2%. Ya, dari 1% naik ke 2%. Jadi kalau dilihat secara historinya, setiap dia naik ke angka 1, dia pasti bakal naik lagi. Tapi nggak tahu nanti malam ini ya. Kalau berdasarkan historinya, kalau memang harga itu memang bisa bergerak naik, ya berarti nanti malam kemungkinan akan keluar di angka 2%. Ya, kemungkinan di angka 2% dia akan keluar. Karena ini sudah menyentuh angka 1,6%. Gitu. Oke. Untuk dari segi berita selanjutnya ada pending home sales, di sini akan keluar negatif dari 3,4% ke minus 1,1. Ini sih untuk dari segi pending home sales tidak terlalu berdampak ya, karena ini kan penjualan rumah yang belum finish ya, ibaratnya masih pending ya kan, kecuali new home sales itu beda cerita, itu kan penjualan rumah baru. Kalau ini kan pending, jadi pending saya rasa tidak akan terlalu berdampak sih. Kalau new home sales baru akan berdampak lumayan. Jadi untuk nanti malam berita yang berdampak adalah ini unemployment claim dan juga preliminary GDP ya, ini jam 8:30 WITA ataupun di jam 7:30 WIB, jadi harap diingat jam nanti malam ya. Oke, untuk analisa hari ini seperti apa? Oke, ini berarti akan saya hapus dulu ya. Karena ini ada hal yang menarik ya. Ini area-area ini sudah tidak penting, akan saya delete dulu ya supaya kalian tidak bingung ngelihatnya. Karena lebih baik saya breakdown kembali dari segi time frame yang besar. Ya. Ingat, saya akan buka dari segi monthly. Monthly kita punya waktu lagi 1 hari 20 jam per video sekarang, dan jarak dari monthly ya untuk sampai candle ini flip bearish itu memerlukan itu memerlukan jarak sekitar lagi 526 pip. Apakah lagi 1 hari 24 jam 1 hari 20 jam ini bisa membuat market itu turun sejauh 526 pip? Bisa aja. Kalau nanti malam GDP ya, kalau nanti malam GDP memang hasilnya luar biasa bagus, kemungkinan ini akan bisa dibawa drop mungkin sampai setengahnya mungkin ya. Sampai 2310 213 mungkin. Nah, kemudian besok hari Jumat penutupannya ya kemungkinan bisa drop ya, kemungkinan. Tapi untuk sekarang memerlukan jarak sejauh 526 pip untuk sampai menjadi candle bearish. Kemungkinan itu masih bisa terjadi karena masih punya waktu lagi 1 hari 20 jam, sorry. Untuk candle weekly sekarang ya, ini sedikit lucu ya. Jika kalian ingat apa yang sudah saya katakan hari Senin kemarin ya, pada saat candle weekly ini buka, sudah saya katakan bahwa saya sudah bilang market kemarin itu ternyata lebih prefer untuk membuat yang namanya ekor lebih dulu. Ya, ketika market itu membuat ekor lebih dulu, yang saya inginkan adalah harga itu at least menyentuh 2360. Kalau kalian nggak percaya apa yang sudah saya katakan, kalian kembali lagi ke hari Senin, ke analisa di tanggal 27 Mei. Kalian lihat itu analisanya dan kalian dengar di awal-awal pada saat saya breakdown analisa dari monthly ke weekly ini ya. Dan kalau dilihat sekarang ini candle weekly sudah memenuhi standar ataupun kriteria yang saya inginkan, yang dimana harga sudah menyentuh level 2360, which is good ya, which is good, yang dimana dia sudah mengambil 3/4 dari besar body bearish tanggal 20 Mei kemarin. Walaupun kalau memang lebih bagus adalah sampai ke 2375 atau sampai 2380 ya, setengah daripada body candle merahnya di sini. Itu lebih bagus lagi. Tapi
untuk masuk kriteria harga bisa kembali turun adalah minimal sampai 2360 dan ini kriteria sudah kena ya. Harga tertinggi kemarin itu kan sampai ke 2364 ya, beda lagi dikit lah ya. Dan ini kondisi candle weekly, kita tinggal punya waktu lagi 1 hari 20 jam juga. Dan ini potensinya bisa flip bearish. Kalau sampai ini berubah flip bearish, yang berarti kita akan ada melihat penurunan XAUUSD di bawah 2333. Ya, kalau sampai kita melihat candle weekly ini berubah menjadi bearish dan ditekan turun ke bawah secara terus-menerus, maka kemungkinan secara weekly harga akan bisa mengejar support yang sangat jelas. Kalian bisa lihat di sini, yaitu yang ada di kisaran 2300 di sini. Ya. Kalau sampai ke 2300 pada hari ini, ya udah berarti kemungkinan monthly juga akan ditutup dengan bearish dan weekly juga akan ditutup dengan bearish juga. Ya, ini potensialnya lagi dikit sekali. Kalau dilihat sampai candle flip ini weekly jadi bearish ya, ini tinggal berapa ini, tinggal 67 pip doang ya, nggak banyak-banyak amat tuh, bahkan kurang lagi 57 pip doang ini ya, dari 2338 sampai 2333, 50 pip doang. Kalau kalian mau ambil posisi sell stop di bawah 2333 ya silahkan sih, tapi itu pandangannya weekly ya, beda cerita. Oke, ini weekly kriteria sudah terpenuhi bagi saya karena harga sudah kena 2360 dan harga sekarang drop. Ya udah berarti kemungkinan hari ini kita akan bisa melihat penurunan dari segi weekly. Secara daily gimana? Ya, secara daily kalau kalian lihat ini apa ya? Memang sih ini bisa dikatakan bearish, kok goyang dia. Ini bisa dikatakan sebagai bearish engulfing. Ya, bearish engulfing, tapi problemnya cuma satu ya, problemnya cuma satu, yaitu yang pertama ini candle bisa dibilang daily-nya nggak punya ekor di sini ya. Ini candle daily-nya nggak punya ekor, jadi sedikit ada problem, kecuali ini ada ekornya sedikit ya nggak tinggi-tinggi amat lah, mungkin sampai 23 ya, sampai 2361 sampai 2362 kemudian drop, itu lebih bagus ya. Ini bisa dibilang nggak ada ekor lah ya, bisa dibilang secara daily. Ini nggak ada ekornya, jadi agak sedikit rada ya. Bahaya sih nggak, karena ini powernya gede banget memang dari segi volume, tapi dari bentukan candlenya doang agak rada-rada, itu aja sih ya. Dan juga kalau kalian lihat dari segi daily dan juga H4, ini kan trendline yang saya gambar ini kan belum di break ya. Trendline yang saya gambar ini belum di break, jadi kalau kalian perhatikan lagi ini trendline-nya belum di break ya kan. Tuh. Jadi kalau harga memang bisa menghendaki turun, otomatis harga itu haruslah bisa melewati yang pertama trendline, kemudian harus bisa melewati support secara daily dan juga support yang ada di H4 yang ada di harga 2328. Ya. Itu kalau harga memang bisa menghendaki untuk turun terus lebih jauh, itu harga harus bisa melewati dua kriteria tersebut. Ya, ini berarti kunciannya. Yang pertama trendline, kemudian yang kedua adalah support di sini. Jadi ini adalah kuncian kalau harga itu ingin bergerak lebih drop ke bawah, ini harus di break dulu, baru nanti harga bisa turun lebih jauh ke bawah sampai ke level 2300. Gitu, ya. Secara daily kita melihat bearish engulfing, tapi masalahnya cuma satu, candlenya kurang ada ekor atas doang. Kalau dilihat apakah di sini ada pattern? Kalau dilihat secara H4 ini kemarin saya juga ada lupa bilang potensi membentuk yang namanya bearish flag ya, tapi kalau saya lihat sih ini kayaknya H4 bukan bearish flag sih, sebentar ya. Oke. Bentar, ini H4 19 bar, 18 bar. Ntar saya pakai H4 ya biar kelihatan. Secara H4 ini sudah break ya, ini bisa dibilang sebagai bearish flag ya. Ini bisa dibilang sebagai kategori bearish flag
Yang juga di daily kalian kalau melihat ini, aduh saya lupa sih pola 3 candle ini ya. Saya lupa ini pola candle apa ini yang 3 ini ya. Aduh, mungkin kalian yang belajar candle pattern mungkin bisa kasih info di kolom komentar ya, yang ini yang 3 candle itu. Aduh, sebentar saya lupa ini. Yang dimana harga drop, kemudian ada 3 candle hijau naik, kemudian dibanting turun dengan candle merah besar, yang dimana kemungkinan akan melanjutkan penurunan. Ini candlenya saya lupa ini, beneran saya nggak bohong. 3 apa gitu pokoknya. Aduh, saya lupa pokoknya. Ini nama candlenya saya lupa. Mungkin kalau kalian yang ingat mungkin boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Saya lupa ini kriterianya apalah namanya gitu ya. Kalau di H4 ini bisa dikategorikan sebagai bearish flag ya. Ini bisa dikategorikan sebagai bearish flag, yang dimana kalau dicari berarti ini amit-amit ya. Kalau dilihat ini kan bearish flag di H4 nih ya. Biasanya ini saya kategorikan sebagai bearish flag karena dia sudah break trend line, dan juga ini harga sudah merespek ininya apa namanya, channelnya, flagnya. Ini berulang kali 1, 2, 3 selalu di respect oleh market, yang dimana berarti di sini saya kategorikan sebagai bearish flag. Kalau saya kategorikan sebagai ini bearish flag berarti tiangnya di mana? Ini adalah benderanya, tiangnya sekarang di mana? Kalau dilihat tiangnya yang bisa saya ambil adalah ini. Ya, dari pertama kali awal dia drop berarti dari 2419 sampai sini. Ini adalah poolnya, dan kalau dilihat apakah ini harga bisa membuat penurunan lebih lanjut? Biasanya kalau ada bearish flag, tiangnya ini ketika harga break dari bendera, biasanya penurunannya akan setinggi tiangnya. Biasanya loh ya, secara textbook. Kalau dilihat berarti ketika dia break, berarti kan di sini breaknya ya, berarti dari sini ya, dari candle di sini kalau dilihat 1:1, harga ini kalau ya ini saya proyeksikan ya. Saya lupa nih. Di sini saya proyeksikan. Ini kan harga membuat tiang, kemudian harga membuat bendera, dan bendera sudah di break. Dan kalau dicari proyeksinya 1:1 dengan besar tiangnya, berarti harga itu akan bisa turun sampai ke 2275. Kalau kalian lihat 2275 di H4 itu adalah area demand yang ada di sini, dan itu adalah low valid terakhir yang ada di daily. Ya. Ini adalah low valid terakhir sebelum harga membuat all time high kemarin, ya kan? Jadi kalau memang harga menghendaki turun, potensinya turunnya bisa sampai sini. Ya, kalau market ini membaca sebagai bearish flag dan memang harga bisa membuat lebih turun, ingat tadi kondisinya. Yang pertama, trendline ini harus lewat dulu. Yang kedua, support di 2328 secara H4 dan juga secara daily harus lewat dulu. Kemudian kita juga punya halangan di 2300 sebagai angka psikologi. Dan jika itu lewat, maka kemungkinan harga bisa lanjut turun terus mengejar demand H4, support valid di daily yang ada di harga 2377 ya, pokoknya sebesar ini. Ya. Kalau memang harga menghendaki untuk melihat ini sebagai bearish flag dan membuat penurunan, targetnya bisa sampai sini. Ya, targetnya sampai sini. Apakah target ini akan tercapai dalam kurun waktu 2 hari? Dalam artian sekarang Kamis dan juga besok Jumat? Bisa saja. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi. Kemungkinan apapun itu bisa terjadi dalam kurun waktu lagi 2 hari. Dan kalau dilihat penurunan sekarang dari 2339 sampai paling bawah, itu memerlukan penurunan sejauh 642 pip. Apakah possible? Apakah mungkin itu terjadi? Bisa aja. Ya, apa sih yang enggak di dunia seperti ini? Ya, di dunia market seperti ini apa sih yang enggak? Bisa aja penurunan lagi 600 pip itu bisa. Jadi ini ya, tendensinya ataupun peluangnya jika harga itu drop sampai sini. Ya, karena di sini saya kategorikan sebagai bearish flag. Jika demikian, apakah kita mau open sell? Ya, masih bisa open sell. Kalau saya pribadi untuk mencari aman, luar biasa aman, saya lebih prefer untuk di bawah 2328. Ya, secara H4 saya lebih prefer, dan juga secara H1 saya lebih prefer di bawah 2328, baru saya open sell
ketika dia break support otomatis. Ya, kalau kondisi sekarang saya tidak prefer untuk ambil posisi apapun, even ambil posisi buy juga saya ogah. Ya. Karena kalau dilihat di sini harganya cenderung bergerak tidak beraturan, ya. Karena kalau dilihat ini sekarang saya pakai time frame yang kecil ya. Time frame kecil berarti saya tidak akan terlalu melihat ke belakang, saya lebih prefer untuk melihat ini doang ya, kejadian yang terakhir di sini. Kejadian terakhir itu kan kita punya resistance become support yang ada di 2335 lah ya, saya genapkan 2335 sebagai resistance become support. Kalian bisa lihat 2335 ini harga kena kemudian mantul, harga kena kemudian mantul. Kalau kayak gini kalian mau ambil posisi buy dengan kriteria harga sudah kena dan mantul, ya kalau kalian mau ambil buy silahkan. Stop lossnya di mana? Kalau dilihat sekarang stop lossnya adalah mau tidak mau ya. Mau tidak mau kalau ambil stop loss di sini berarti mau tidak mau stop loss kalian adalah ada di bawah swing terakhir di sini. Ya, kalau dihitung itu berarti adalah sejauh 132 pip. Kalau kalian merelakan sejauh 132 pip sebagai SL ataupun 134 pip, ya pokoknya taruh di bawah 2325. Itu adalah SL di bawah 2325. Kalau kalian mau ambil posisi buy di sana, ambil posisi buy sekarang, ya resikonya adalah taruh SL di bawah 2325. Itu aja resikonya. Kalau ambil sell sekarang, jelas ini nggak make sense kalau ambil sell sekarang. Ya, ini nggak make sense ambil sell di daerah support. Nggak make sense sama sekali intinya. Intinya yang make sense hanya ambil posisi buy, cuma stop lossnya rada panjang, yaitu yang ada di bawah di sini. Kalau kalian berkenan stop lossnya di sini, monggo, silakan, nggak masalah. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, kalau kalian tanya, apakah saya mau ambil posisi buy? Bisa saya ambil posisi buy kalau di time frame M5 dan juga di time frame M15 bisa menunjukkan gejala adanya kenaikan. So far, yang saya lihat sekarang ini marketnya belum memberikan gejala akan adanya kenaikan. Ya, ini marketnya masih membuat penurunan dan sekarang semenjak dia turun, ketika dia turun, ini marketnya membuat kondisi sideways. Jadi belum bisa saya katakan akan ambil buy sekarang. Ya, konfirmasi pun juga tidak ada. Jadi saya lebih baik skip untuk saat ini. Mungkin nanti siang ataupun nanti sore pada saat saya live mungkin ada pembalikan. Mungkin saya akan ambil buy tipis aja. Ya. Kalau ambil sell di mana sekarang kalau nggak di sini? Kalau dicari ambil sell terdekat ya adalah di area resisten yang ada di 2347. Kembali lagi di area 2347 ini sebagai resisten terdekat. Ya, di 2347 sebagai area resisten terdekat. Kalian bisa lihat ini harga selalu di respect oleh market. Resisten dites, kemudian di breakout, kemudian breakout retest, kemudian ini benar-benar di breakout retest terbang, ini breakout retest dan kemudian turun. Ya, berarti otomatis 2347 itu bisa menjadi resisten pertama kalian kalau ingin ambil posisi sell. Kalau dicari selanjutnya di mana kita bisa ambil sell lagi, untuk sell selanjutnya adalah ya udah di sini berarti untuk dilihat ya yang ada di 2355 dan kebetulan juga di 2355 kita ada satu area supply terdekat di M30 yang ada di sini. Jadi ini bisa kalian jadi patokan untuk ambil posisi sell nanti kalau emang harga bisa bergerak naik ya. Kalau harga menghendaki naik dan break di 2347, kalian mau nge-buy di atas 2347 nggak masalah. Ya. Kalau emang harga nanti ini naik, break di atas 2347, kalian mau nge-buy ya nggak masalah. Ingat ya, harus di break, bukan kondisinya harga lewat, beda cerita. Dan kalau bisa harga itu break di H1, kemudian retest. Kalau cuma di M30, takutnya kalian akan melihat kondisi seperti ini. Dia break, kemudian harga balik lagi ke bawah, ini bisa dibilang sebagai fake out. Ini baru benar ya, ini benar. Kemudian ini break ke bawah ya, sorry. Ini break ke bawah, kemudian ini di retest, ini benar harganya. Ya, yang penting jangan kalau kalian ngelihat di M30 jangan sampai kayak gini. Itu jam kondisinya. Ya, ini saya kasih tahu sekalian.
Jangan kondisinya kayak gini. Kalau bisa kondisi kayak gini dan kondisi kayak gini, dan bahkan kalau kalian tidak sempat melihat market melakukan retest di time frame yang besar, kalian turunkan ke time frame yang kecil, nanti akan ketemu kayak gini. Ya, ini juga bisa termasuk kategori breakout, retest, dan kemudian melanjutkan arahnya. Itu. Ya, gitu kondisinya. Kalau nge-sell gimana? Kalau nge-sell di atas nggak dapat, nge-sell di 2347 juga nggak dapat, ya udah berarti otomatis nge-sell di bawah 2328. Ingat, nge-sell-nya jangan kayak gini. Ini kondisi fake out, ya. Ini kondisi fake out. Kondisinya harus break ke bawah, kemudian retest. Retestnya itu tidak kondisinya seperti ini. Ini retest ini masuk lagi ke dalam. Ya, ini kondisi retest ini masuk ke dalam dengan kondisi power body yang lumayan kuat. Itu beda cerita. Kecuali dia breakout, retest kecil, dan kemudian dia turun lagi, nah itu baru kalian bisa ambil posisi sell. Ya, ingat. Jadi ketika dia break dan retest, lihat retestnya. Retestnya itu apakah benar-benar akan melakukan retest atau malah terjadi fake out. Kalau kalian merasa M30 itu terlalu bias, ya udah kalian bawa ke H1 aja. Ya, itu lebih enak. Kalau kalian merasa M30 terlalu bias, ya udah bawa ke H1 juga nggak masalah. Ingat, kondisinya adalah breakout, bukan lewat. Ya, kalau harga lewat, ya ini di grup sih sudah saya bilang kemarin perbedaannya. Ya, jadi yang di grup jadi harap tahu ya perbedaannya antara harga itu breakout dan harga itu cuma lewat. Ya, yang saya inginkan adalah harga itu breakout, bukan harga lewat. Sekali lagi harus breakout, retest. Kalau bisa retest itu lebih bagus. Kalau sudah breakout dan tidak ada retest, ya udah, jangan dipaksa. Ya, yang berarti itu market lagi kencang-kencangnya turun. Walaupun, dan juga misalnya kalau harga bergerak naik di atas 2347 dan harga langsung lari ke 2355, 2360, ya udah. Nggak usah dipaksa untuk harga itu kalian ambil posisi buy. Nggak usah dipaksa, ya. Kalau harga menghendaki itu harga terus bakal langsung lari ke atas ataupun ke bawah, ya udah kita jangan kalau bisa sih jangan mengejar kondisi tersebut. Kalau bisa, kalau kalian sudah ahli sih langsung mengejar kondisi kayak gitu ya beda cerita. Tapi kalau kalian masih yang bingung-bingung gimana opennya, ya udah lebih baik saya kasih tahu breakout, retest, ambil, udah itu paling gampang. Kalau ketika dia breakout nggak ada retest dan harga terus turun, ya sudah nggak masalah. Jangan FOMO, jangan merasa ketinggalan momentum. Ya udah nggak apa-apa, itu aja ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, ini kita masih punya peluang untuk ambil buy dan sell. Kalau ambil buy sekarang, kondisinya cuma 100 pip SL, itu aja. Kalau mau buy nanti ya tunggu di atas, kalau mau nge-sell nanti tunggu di bawah. Ingat, kita masih punya 1 hari lagi menuju penutupan weekly dan penutupan monthly. Jadi kalau kalian mau skip trading pada hari ini dan juga besok juga nggak masalah, ya. Karena sudah mau penutupan weekly dan juga monthly, kalau kalian mau skip juga nggak masalah, ya. Kalau saya pribadi mungkin besok akan saya skip sih untuk open posisi. Kalau hari ini kalau ada sinyal mungkin saya akan kasih di grup, ya. Dan kalau bisa saya infokan di mana buy dan sell-nya lebih update, itu sih. Jadi sekian dulu untuk analisa pada hari ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.